Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan kebutuhan material. Di mana di video kali ini saya akan membahas mengenai biaya overhead pabrik, harga pokok produksi, proyeksi laporan laba rugi, serta nanti ada juga contoh soalnya mengenai biaya overhead pabrik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi yang bukan termasuk ke dalam biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jika sebuah perusahaan ingin mencapai tujuannya dengan baik, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang tepat, termasuk perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan biaya overhead pabrik atau disebut juga sebagai anggaran biaya overhead pabrik ini adalah suatu perencanaan terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubung dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, dan tempat di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya ada pembebanan biaya overhead pabrik. Ada 3 langkah pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dan yang kedua, memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Dasarnya itu ada 5. Nah, beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP, yang pertama ada satuan produk. Satuan produk ini pembebannya ini langsung kepada produk. Beban BOP untuk setiap produksi dihitung dengan menggunakan rumus tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran jumlah satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah atau bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya kepada produk adalah biaya bahan baku. Formulanya atau rumusnya yaitu tarif BOP sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya bahan baku. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah TKL, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah biaya tenaga kerja langsung dengan rumus tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran BTKL. Dan selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung. Oleh karena ada keterkaitan yang erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Rumusnya itu tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung. Dasar yang terakhir ada jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin seperti bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya itu tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran jam mesin. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan seperti yang tadi 5 tadi itu, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus BOP yang dianggarkan sama dengan taksiran BOP ditambah tingkat kegiatan yang direncanakan. Nah, biaya overhead pabrik ini juga membutuhkan pengawasan. Dalam rangka pengawasan biaya overhead pabrik, salah satu masalah yang dihadapi adalah pengalokasian biaya bagian jasa. Dalam mengalokasikan biaya bagian jasa, diperlukan salah satu cara pendekatan yang disebut sebagai clean cost concept. Nah, cara ini merupakan salah satu alokasi biaya di mana biaya overhead pabrik pada bagian jasa atau pembantu secara langsung dialokasikan ke bagian-bagian produksi berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing bagian produksi. Ada 2 metode pengalokasian biaya overhead pabrik. Metode yang pertama adalah metode alokasi langsung. Dalam metode ini, BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi, dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa tersebut. Yang kedua, ada metode alokasi bertahap.
Nah, metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini merupakan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi hingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Penentuan harga pokok produksi ini dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Harga ini nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Proyeksi laporan laba rugi. Laba rugi ini ada di laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil atau proses akuntansi. Laporan ini berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk memahami bagaimana pengolahan data biaya, ada baiknya dipahami perbedaan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan dagang manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang biasa. Maka jenis pengorbanan untuk memperoleh pendapatan di kedua jenis perusahaan tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut tercermin dalam penggolongan pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan laba rugi. Contoh secara umum laporan laba rugi disajikan dalam bentuk yang pertama ada penjualan ditambah harga pokok produksi, didapatkan laba kotor, lalu biaya operasi, biaya administrasi umum dan keuangan ditambah biaya pemasaran, maka didapat total biaya operasi, lalu dikurang dengan laba usaha operasi dan dikurang dengan biaya bunga, maka ditemukan laba sebelum pajak. Nah, lalu dikurangi dengan pajak, maka didapatkan laba bersih. Nah, yang terakhir, saya memiliki contoh soal mengenai biaya overhead pabrik. Baik, kita akan menjawabnya. Yang pertama ini kita harus mengetahui total keseluruhan BOP tetap yang direalisasikan. Di sini didapat sejumlah 8.625.000. Lalu ada BOP variabel yang direalisasikan didapat 9.375.000. Maka untuk menjawab yang A, jam mesin, maka kita harus menentukan tarif BOP tetapnya yaitu 8.625.000 dibagi 75.000 yaitu Rp115 dan tarif BOP variabelnya kita ambil 9.375.000 dibagi 75.000 yaitu Rp125. Dan yang B, kita akan menjawab mengenai biaya bahan bakunya. Berapa persen? Yang pertama, tarif BOP tetapnya 8.625.000 dibagi 15 juta dikali 100%, maka didapat 57,5%. Dan tarif BOP variabelnya 9.375.000 dibagi 15 juta dikali 100%, maka hasilnya 62,5%. Selanjutnya yang C, tarif BOP tetapnya 8.625.000 dibagi 60.000, hasilnya Rp143,75 dan tarif BOP variabelnya 9.375.000 dibagi 60.000 sama dengan Rp156,25. Yang D, kita mencari unit produksi pada kapasitas produksinya 750.000 unit. Tarif BOP tetapnya Rp8.625.000 dibagi 750.000 sama dengan Rp11,50. Tarif BOP variabelnya 9.375.000 dibagi 750.000 sama dengan Rp12,50. Dan yang terakhir kita diminta biaya tenaga kerja langsung dalam persen. Maka tarif BOP tetapnya 8.625.000 dibagi 13 juta dikali 100%, maka didapat 66,35%. Dan terakhir tarif BOP variabelnya 9.375.000 dibagi 13 juta dikali 100%, maka hasilnya 72,12%. Itulah jawabannya dari kasus 1 mengenai biaya overhead pabrik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.